Bangladesh saat ini memiliki populasi mendekati 150 juta dan akan menambah 100 juta lagi sebelum mencapai titik stabil. Kecuali jika tingkat kesuburan dapat segera turun di bawah tingkat penggantian. Penurunan tingkat kesuburan ini akan membutuhkan perubahan pola perkawinan yang sejauh ini masih sangat minim, bahkan dengan meningkatnya pendidikan perempuan. Bangladesh juga akan diuntungkan oleh peralihan yang telah lama ditunggu-tunggu ke kontrasepsi jangka panjang. Selain konsekuensi dari jumlah populasi yang sangat besar, kepadatan populasi sudah 5 kali lipat dari negara-negara lainnya. Situasi yang sangat menantang bagi masyarakat agraris. Sebagian besar pertumbuhan di masa depan akan terjadi di perkotaan, yang semakin banyak terjadi di daerah kumuh. Jumlah orang muda tidak akan meningkat, tetapi jumlah orang tua akan meningkat 10 kali lipat pada abad ini. Sehingga menciptakan beban besar pada sistem kesehatan, terutama untuk penyakit kronis. Kepadatan populasi yang tinggi berarti bahwa lahan pertanian hampir penuh, dengan kapasitas yang sangat terbatas untuk memperluas produksi pangan. Perubahan iklim dapat berdampak dramatis pada pertanian, melalui banjir dan kekeringan yang diakibatkan oleh perubahan cuaca dan pengaruh geopolitik pada sungai lintas batas. Meningkatnya permukaan air laut dan salinitas yang diakibatkannya akan mempengaruhi tanaman pangan dan memerlukan peralihan ke penggunaan lahan alternatif. Perencanaan jangka panjang yang serius diperlukan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat, baik untuk distribusi maupun konsumsi. Pertumbuhan masa depan. Populasi Bangladesh pada pertengahan tahun 2007 adalah sekitar 147 juta jiwa. Angka pastinya bergantung pada asumsi tentang tingkat pertumbuhan sejak angka sensus yang disesuaikan, sebesar 129.247 juta lebih jiwa pada tanggal 22 Januari 2001. Biro Statistik Bangladesh menunjukkan tingkat rata-rata peningkatan alami sebesar 1,5% per tahun sejak sensus. Akan tetapi, angka-angka dari BBS ini hampir pasti merupakan perkiraan yang lebih rendah dari angka kelahiran kasar atau CBR dan angka kematian kasar atau CDR. Angka BBS akan memproyeksikan populasi sedikit di atas 141 juta jiwa, sedangkan angka pertumbuhan alami Biro Referensi Populasi atau PRB sebesar 1,9% per tahun, lebih mungkin terjadi berdasarkan asumsi CBR sebesar 27 per 1000 jiwa dan CDR sebesar 8 per 1000 jiwa, sehingga menghasilkan proyeksi populasi sebesar 147 juta jiwa. Proyeksi populasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang akan terjadi pada pertumbuhan populasi di masa mendatang. Sampai Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis revisi proyeksi populasi tahun 2004 untuk semua negara di dunia, ada kesepakatan umum bahwa Bangladesh akan mencapai 218 juta pada tahun 2050 dan akhirnya stabil pada sekitar 260 juta pada pertengahan abad berikutnya. Namun, revisi tahun 2004 oleh UNPD mengusulkan peningkatan pesimistis angka tahun 2050 menjadi 243 juta sebagai konsekuensi dari dataran tinggi fertilitas selama 1 dekade ini tampaknya terlalu tinggi. Perkiraan PRB adalah 231 juta untuk pertengahan abad yang lebih realistis. Meskipun serangkaian proyeksi populasi Bangladesh baru harus dibuat dengan mempertimbangkan peristiwa demografi terkini. Apapun rinciannya, dapat dilihat pada gambar 1 bahwa Bangladesh hanya berada di pertengahan kurva S transisi demografi dari ukuran populasi yang stabil secara historis sekitar 25 juta ke ukuran akhir yang 10 kali lipat lebih besar. Proyeksi PRB akan membutuhkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 1,29% dari sekarang hingga 2050. Karena CDR tidak akan turun di bawah 8 per 1000, CBR harus tetap. Rata-rata setidaknya 21 per 1000 tingkat pertumbuhan populasi. Peningkatan alami, tidak termasuk migrasi internasional, adalah perbedaan antara CBR dan CDR. Dinyatakan sebagai persentase, bukan per 1000.
Ini tidak mungkin karena bahkan jika TFR tetap pada dataran tinggi pada tingkat penggantian hingga 2050, proses penuaan populasi akan menurunkan CBR di bawah 20 dalam 1 dekade atau lebih. Secara bersamaan, proses penuaan populasi akan mulai mendorong CDR melampaui 8/1000 dari sekitar tahun 2020 yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pertumbuhan populasi. Penggantian kesuburan. Perlu dicatat bahwa tahun pasti tercapainya tingkat kesuburan pengganti tidaklah terlalu penting. Yang mungkin jauh lebih penting adalah apakah tingkat kesuburan dapat diturunkan di bawah tingkat kesuburan pengganti atau tidak. Misalnya, jika tingkat kesuburan berhenti menurun saat mencapai tingkat penggantian, populasi akhir akan terus meningkat selama 1 abad lagi dan bertambah sedikitnya 100 juta. Namun jika tingkat kesuburan menurun melalui penggantian ke tingkat saat ini, populasi akhir dapat berhenti tumbuh pada angka 205 hingga 210 juta, sekitar 50 hingga 55 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Struktur usia dan momentum populasi. Perubahan demografi yang memiliki implikasi besar adalah penurunan angka kelahiran yang cepat pada tahun 1980-an. Dampak pertama adalah melambatnya pertumbuhan penduduk, tetapi hal itu mengakibatkan perubahan bertahap pada struktur usia. Ciri yang menggembirakan dari perubahan atau penuaan struktur usia adalah kenyataan bahwa jumlah anak-anak dan orang muda yang berusia kurang dari 15 tahun yang sekarang berjumlah 47 juta tidak akan pernah bertambah. Sepanjang abad ini jumlah itu akan tetap stabil, yang seharusnya membantu para perencana dalam membangun sistem pendidikan. Ciri terkait dari struktur usia ini adalah dengan tingkat kematian yang rendah saat ini. Banyak dari 47 juta orang muda tersebut akan bertahan hidup dan melewati tahun-tahun reproduksi dan berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang berkelanjutan. Bahkan jika tingkat kesuburan pengganti tercapai dalam 1 dekade. Untuk menggambarkan pentingnya hal ini, saat ini ada sekitar 45 juta wanita muda dalam usia reproduksi. Pada pertengahan abad jumlah ini akan meningkat menjadi 75 juta karena lebih dari 90% orang muda yang bertahan hidup hingga usia 15 tahun akan bertahan hidup hingga usia 50 tahun. Dampak pertumbuhan. Akan ada 2 cara di mana pertumbuhan populasi mempengaruhi pola penyakit dan kebutuhan akan layanan kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan jumlah sekitar 38% selama 3 dekade mendatang. Yang kedua adalah dampak dari perubahan struktur usia. Latihan sederhana akan menggambarkan kedua dampak ini. Menerapkan tingkat prevalensi spesifik usia GBD WHO untuk diabetes di Asia Selatan pada populasi Bangladesh yang terus bertambah. Kemudian menerapkan biaya per kasus perawatan menunjukkan bahwa jumlah kasus akan meningkat dari 2,7 juta pada tahun 2005 menjadi 7,1 juta pada tahun 2035.